Kami lanjutkan Kompas Malam dengan informasi dari dunia olahraga. Timnas Indonesia U23 unggul sementara atas Makau U23 5-0 dalam lanjutan grup J kualifikasi AFC U23 2026. Bermain di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Timnas mendominasi sejak menit pertama. Gol pertama berasal dari umpan silang Rahmat Arjuna yang salah diantisipasi bek Makau. Bola bergulir ke gawang Makau. Garuda Muda unggul 1-0 atas Makau. Di menit 17, sepakan Arkan Fikri menggandakan skor menjadi 2-0. Timnas U23 mencetak gol ketiga lewat gol Raihan Hanan. Mendominasi sepanjang laga, Timnas U23 kembali mencetak 2 gol ke gawang Makau. Nah, ini juga yang dinamakan second ball, tapi kemudian di sana ada Arkan Fikri yang langsung syuting, first time syuting. Ini teknik syuting yang sangat. Sebelumnya, Timnas Indonesia menggasak Taiwan 6-0 dalam laga uji coba. Dalam pertandingan, dua pemain anyar Mauro Zelstra dan Miliano Yonathans menjalani debut perdananya. Indonesia berpesta gol kala jumpa Taiwan pada duel FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dalam pertandingan ini, dua pemain anyar, Mauro Zelstra dan Miliano Yonathans, menjalani debut bagi skuad Garuda. Penyerang FC Volendam Mauro Zelstra masuk menggantikan Ramadan Sananta di menit 64. Sementara Miliano Yonathans masuk menit ke-71 menggantikan Beckham Putra. Pelatih Patrick Kluivert pun memberi pujian pada anak-anak asuhnya. Very proud of the team, but this is not the beginning. We haven't won nothing yet. This is very good for the confidence of the players, of the staff. But I hope that this is just the beginning and that's more things to come. But I'm very happy for the victory. Debut Zelstra dan Miliano serta kemenangan telak atas Taiwan meningkatkan percaya diri skuad Garuda untuk menghadapi laga selanjutnya melawan Lebanon. Pemain baru Mauro Zelstra dan Miliano Yonathans menjalani debut. Lalu bagaimana penampilan keduanya? Kita akan diskusikan ini bersama mantan pemain Timnas Indonesia, Ilham Jaya Kusuma. Bung Ilham dengan Tifal di sini, apa kabar, Bung? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau membandingkan antara ekspektasi Anda terhadap dua pemain baru kita ini dengan realita kemarin melawan Taiwan akhirnya bisa 6-0, sesuai, melebihi ekspektasi atau malah kebalikannya nih? Ya, pertama saya ucapkan selamat dulu untuk Timnas Senior udah bermain menang 6-0, walaupun memang kita lihat lawannya juga ya kita sudah tahu, tetapi ini hal baik buat kita ataupun buat striker yang Timnas Senior untuk paling tidak bisa membuat gol untuk pertandingan nanti melawan Lebanon gitu. Oke, tapi kalau kita spesifik lagi soal Zelstra nih terutama, ini kan digadang-gadang bakal jadi penggantinya oleh Romeni yang akan masa pemulihan selama cedera ini. Proyeksi Anda ke depannya Zelstra ini akan gimana performanya? Ya, saya lihat sih, ya semalam sih memang cukup lumayan lah. Ya kembali lagi kan, kita lihat pertandingan semalam itu dengan tim yang memang lawan yang di bawah kita. Jadi kalau saya lihat sih belum terlihat ya untuk kalau dilihat seorang striker, jadi terlalu mudah lah lawan semalam, itu aja sih. Oke, tapi kalau melihat rekam jejak dari Zelstra ini sendiri, apa yang sebetulnya Anda harapkan dari performa kemarin dan kira-kira apa yang perlu dielaborasi lagi lebih lanjut? Yang pasti ya kita ya berharap banyak lah nanti, walaupun ini nanti uji coba yang sesungguhnya dan Lebanon, karena kita tahu kan beberapa kali kita sudah uji coba dengan Lebanon, ya kan. Ini yang tim-tim yang terkuat, maksudnya paling kuat di Asia, termasuk terkuat juga. Jadi kita akan bisa lihat sejauh mana penampilan dan individu yang dia berikan untuk tim Indonesia, khususnya di striker gitu. Oke, soal Miliano nih sekarang, sebagai pemain sayap dengan karakter skema permainan Kluivert yang mungkin sedikit banyaknya juga Anda cermati, kira-kira cocok gak nih atau baiknya gimana nih untuk bisa mengelaborasi kemampuannya Miliano di timnas kita?
Ya sebenarnya sih memang ya strategi untuk pelatih sendiri, timnas sendiri, pelatih Kripit pasti ada strateginya. Ya sekarang tinggal bagaimana meramu pemain itu sendiri, kan kita sudah tahu. Kita lihat sekarang Om Hai dan udah Nathan sudah kembali seperti pertandingan yang dulu-dulu, karena dia jam bermenitnya banyak di tim Thailand ya. Jadi ya mudah-mudahan dengan suasana baru juga ada untuk nanti lawan Lebanon, kita lihat hasilnya gitu Mas. Soal Lebanon kita akan coba bahas nanti. Cuman begini juga, karena kan mereka ini baru dibawa gitu kan untuk bergabung ke timnas kita, pasti sedikit banyaknya kan akan ada tantangan, entah itu di internal timnas maupun juga ekspektasi saat pertandingan di berbagai kesempatan. Menurut Anda hal apa yang rasanya akan jadi challenge buat mereka berdua ke depannya? Yang pasti ini jadi sebenarnya buat pertandingan nanti, apalagi ini yang kedua buat mereka, dan pertama untuk pertandingan walaupun uji coba, ini lawan yang memang ya maksudnya berat lah karena seluruh Asia. Jadi ya saya inginkan mereka lakukan dengan semampu mungkin, sebaik mungkin dalam pertandingan besok lawan Lebanon. Jadi tunjukkan, jadi yang mungkin digadang-gadangkan ya kita lihatlah nanti gitu. Ditambah lagi Kluivert sudah bilang juga bahwa ini dua pemain ini sebetulnya udah jadi incaran untuk bisa memperkuat timnas kita. But dengan melihat cara bermain, kemudian lawan kita berikutnya di tanggal 8 adalah Lebanon, perlu penyesuaian lagi atau rasanya dengan skema yang sekarang ya udah jalan aja dulu, tinggal mematangkan skillnya aja? Ya sematang sih saya lihat semalam sudah ya, tadi memang terlihat kita jauh lebih dominan kan lawan semalam, menang 0-0. Paling tidak memberikan angin segar lah buat nanti ke depannya. Ya nanti tadi saya bilang pertandingan sesungguhnya nanti ya kita lihat nanti Lebanon. Karena ya yang saya tahu kan kita masih saya belum pernah lihat mereka bermain ya. Paling baru-baru kemarin saja, itu aja sih. Oke, terakhir, kalau membaca lawan kita Lebanon ditambah lagi pertandingan ini untuk persiapan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, hal apa yang rasanya harus betul-betul diantisipasi biar posisi kita aman nanti? Ya yang pasti ya tadi saya lihat ya pelatih sendiri pasti ada strategi khusus sendiri ya. Jadi paling tidak saya cuma hanya memberikan ya tadi menjaga kedalaman, kekompakan, compact defense-nya, karena yang nanti pertandingan sesungguhnya nanti di ronde 4 itu ya kita lawannya ya kita tahu semua, karena counter cepat, keras dalam arti main bolanya ya seperti kita lihat ya kan. Counter ke permainan cepat sekali, aliran bola. Jadi kita udah siap semuanya itu. Gitu loh Mas. Tentu doa terbaik untuk timnas kita berlaga untuk lanjutan melawan Lebanon di tanggal 8 September 2025 nanti. Bung Ilham, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Selamat malam, Bung. Oke, sama-sama. Dituding jadi markas Hamas, Israel menghantam Menara Mustaha di wilayah Gaza. Lengkapnya sebentar lagi.